Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Farika Nikmah, selaku dosen pengajar korespondensi bisnis. Perkenalkan, saya Idil Abi Zafran dari kelas 1A, ingin menyampaikan video pemahaman saya mengapa surat bisnis ini harus singkat, padat, dan jelas. Sebelum itu, saya mohon izin untuk mengkilas balik apa sih surat bisnis itu. Baik, Ibu, saya izin menyampaikan dalam artikel. Baik, ini saya mendapatkan artikel ini dari glints.com bahwa dilansir dari Target Study, surat bisnis adalah sejenis surat yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Tujuannya bermacam-macam, mulai dari undangan, kesepakatan, informasi, pernyataan, dan lain-lain. Biasanya surat bisnis ini dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain, investor ataupun klien, dan pemangku kepentingan. Selain itu, surat bisnis juga dapat digunakan oleh sesama individu untuk korespondensi dan memperlihatkan profesionalitas dalam dunia bisnis ataupun dunia kerja, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan itu, melansir dari The Business Communication, salah satu manfaat yang diberikan dari surat ini adalah mampu mempererat hubungan dengan perusahaan lain atau bahkan memangku kepentingan seperti investor atau klien. Bahkan melalui surat ini kita juga dapat menjaga hubungan dengan pelanggan. Meski terkadang surat bisnis ini dapat dibuat melalui email yang kita juga merasakan teknologi semakin kesini makin pesat, namun tidak jarang masih ada perusahaan yang membuat surat bisnis ini dalam secari kertas untuk hal yang memang sangat penting untuk dicetak, seperti misalnya verifikasi, surat pernyataan, referensi, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya saya mohon izin untuk memberikan contoh surat bisnisnya yang ada di sini. Baik, seperti ini contoh surat bisnis dalam bahasa Indonesia. Memang terlihat di sini terdapat 5 bagan yang ada dalam unsur-unsur surat bisnis. Jadi dan di situ memang terlihat bahwa surat bisnis ini memang harus singkat, padat, dan jelas. Mengapa? Karena memang yang pertama tadi kembali ke pengertian tadi ya, definisi tadi memang bahwa surat bisnis ini mencerminkan identitas perusahaan kita, bagaimana perusahaan kita, bagaimana progres kerja perusahaan kita, atau mungkin bahkan organisasi. Biasanya kalau kita tidak mohon izin kalau saya tidak jauh-jauh, misalnya saya dalam organisasi begitu. Jadi memang untuk memperlihatkan cerminan perusahaan dan memang tidak perlu, kalau menurut saya memang tidak perlu sampai berpanjang-panjang surat itu memang seperti itu. Memang karena kalau dalam surat utama bisnis ini memang tidak sampai menjelaskan rundown dan sebagainya, tidak, jadi hanya menjelaskan bahwa maunya apa yang dia mau, tujuannya apa. Mungkin kalau sudah selesai menjelaskannya apa, mungkin bisa menghubungi siapa. Jadi singkat saja, mungkin seperti kita berkomunikasi pada umumnya, tapi ini melalui surat, begitu, melalui formalnya, melalui surat. Jadi mungkin kalau menurut saya sama seperti komunikasi kita pada umumnya, begitu. Jadi hanya saja ini berupa surat. Jadi seperti itu, dan memang itu yang pertama. Jadi yang pertama mencerminkan identitas perusahaan kita atau organisasi kita. Lalu yang kedua juga menurut saya mengapa harus singkat, padat, dan jelas ini memang menurut saya itu bisa mengefisiensi perusahaan untuk menjelaskan tujuan adanya surat bisnis ini. Jadi langsung saja begitu, langsung dijelaskan bahwa maunya apa. Misalnya sebagai contoh kalau yang saya tahu contohnya sebagai mungkin perjanjian bilateral atau multi bilateral. Jadi itu memang langsung saja betul. Tapi kalau dalam sebagai contoh ya ini ya, kalau misalnya memang dalam segi dari segi surat bilateral atau multi bilateral ini ada kalanya kita awalnya berkomunikasi terlebih dahulu, bernegosiasi terlebih dahulu, apakah si investor ini mau diajak
berhubungan, nah baru kita akan membuat surat-surat itu. Kalau misalnya yang saya tahu seperti itu. Jadi memang untuk mengefisiensi. Jadi apabila memang tidak bisa berkomunikasi secara langsung, nah bisa melalui surat bisnis ini begitu tanpa adanya tanpa adanya kendala-kendala jaringan seperti itu. Jadi memang itu memang akhirnya harus dibuat secara singkat, padat dan jelas memang. Jadi yang pertama itu mencerminkan identitas perusahaan, yang kedua demi mengefisiensi waktu dan tujuan dari yang membuat perusahaan, yang membuat surat ini. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga menurut saya memang kalau pikir saya ya itu buat apa sih kita buat panjang-panjang buat surat begitu, karena kalau menurut saya ya itu jadi kembali ke efisiensi, kembali ke hematan waktu dan mencerminkan identitas kita, dan seperti yang didefinisi tadi bahwa salah satu manfaat yang diberikan ini adalah mampu mempererat hubungan. Nah, mempererat hubungan ini memang agak sulit untuk kita lakukan karena apalagi dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin bergeraknya sama di bidang pergerakan yang sama. Nah, ini menurut saya memang agak sulit dari komunikasi. Nah, salah satu jalan alternatif untuk mempererat hubungan itu atau mungkin menjalin hubungan pertama kali dengan perusahaan itu ya dengan surat bisnis ini gitu. Jadi tidak hanya kita berkomunikasi dengan mungkin dengan CEO dengan manajer, tapi bisa melalui surat bisnis ini. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama mencerminkan identitas perusahaan, yang kedua mampu mengefisiensi waktu perusahaan ini dengan tujuan apa mengirimkan surat itu. Lalu yang ketiga, ya seperti yang disampaikan di sini adalah mampu mempererat hubungan itu tadi. Jadi menurut saya mengapa surat bis ini harus singkat, padat dan jelas itu. Hanya singkat itu saja. Singkat dari saya. Mungkin kalau mungkin ada tanggapan dari Bu Farika, saya akan terima itu dengan baik, dan saya mau izin kalau misalnya Mbak Farika ada tambahan atau ada sanggahan, saya terima dan berterima kasih sudah menyanggah dan sudah menambah informasi itu. Saya kira itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin salah perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.